Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersama-sama melimpahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat menunaikan ibadah Jumat tanpa ada sesuatu pun halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in, termasuk kita bersama hingga hari kiamat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankanlah khatib menyampaikan jawaban bagaimana sengsaranya orang yang kafir, yang setidaknya dapat khatib uraikan sebagai berikut. Di alam kubur atau barzakh, pertama, yaitu keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah, kafir, sejak meninggalnya, yaitu ketika berada di alam barzakh, sudah mengalami penderitaan yang tak terperihkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 memberikan kabar bahwa orang kafir ingin dikembalikan hidup di dunia, yang berkeinginan mau beramal soleh dan tentu mau mengimani kepadanya. Namun hal itu tentu mustahil. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi raji'un. Sehingga apabila datang seseorang dari mereka, yakni orang kafir, kematian, ia berkata, Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Li'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Niscaya aku beramal kebaikan dalam apa yang aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh ia perkataan yang ia ucapkan, dan dari belakang mereka dinding, yaitu barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun. Masih mengenai alam barzakh, orang kafir akan digigit 99 naga hingga hari kiamat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Bakar bin Abu Saibah dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikuasakan kepada orang-orang kafir dalam kuburnya 99 ekor naga yang akan menggigit sampai tiba hari kiamat. Seandainya seekor saja dari naga itu menjilat sebidang tanah,
maka tanah itu akan mati, tidak dapat menumbuhkan tanaman. Penyesalan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur, tak terkecuali orang-orang kafir. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan semua makhluknya, yaitu binatang, jin dan manusia. Khusus kepada binatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman supaya mati. Lalu makhluk tersebut mati menjadi tanah, namun manusia tetap hidup. Melihat keadaan seperti ini, orang kafir berkeinginan juga ingin dijadikan tanah saja seperti binatang, di mana ia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa masuk ke surga, karena dulunya di dunia telah keliru dalam memilih agama. Rahasia kematian, alam akhirat dan kiamat. Al-Qurtubi. Inilah penyesalan orang kafir yang termaktub dalam Quran surah An-Naba. Berbagai siksaan di neraka, dikelilingi oleh api neraka, hukuman atau siksaan yang diberikan kepada orang kafir di neraka. Tempat tidurnya dipan dari api neraka, atapnya ditutup juga dengan api neraka. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawas wa kadzalika najziz zalimin. Bagi mereka, orang-orang kafir, tidur di dipan berupa api neraka. Di atasnya ditutup rapat dengan api neraka. Yang demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang yang zalim atau kafir. Quran surah Al-A'raf. Diberi minum air yang mendidih, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air yang mendidih, al-ghasiyah. Disiram dengan air yang mendidih. Orang-orang kafir disiram dengan air yang mendidih dari atas kepalanya, sehingga kulitnya terkelupas dan ususnya terburai. Quran surah Al-Hajj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah contoh bentuk-bentuk dari berbagai penderitaan berupa kesengsaraan, siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dalam Al-Quran, yang mana sudah dimulai sejak berada di alam kubur, padang mahsyar, apalagi dan di neraka. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang lain, masih terdapat siksaan yang mengerikan. Semoga dapat menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.